Biru. Kalau aku, kalau aku suka banget sama uang hijau nih Dri. Kan kita akan bahas uang hijau pada sore hari ini. Jadi aku suka gelas hijau deh yang ini. Oh iya, iya. Kita lebih 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 banyak fokus di uang hijau nih. Iya. Berarti kita mulai Oke, kita aja mulai. nih. Sudah ada beberapa peserta sudah mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang Bapak Ibu di webinar kita sore hari ini ya. Bersama saya Bang Adri dan saya didamping oleh Saya Mbak Vera Vera Trisiana. Iya. yang Sore hari ini kita hadir oke. Jadi berdua. dalam Tidak ngobrol tidak dua seperti ya, Mbak. biasanya. Kita berdua. Dan kenapa berdua? Karena satunya jauh di sana di Medan dan saya ada di Jakarta. Saya perkenalkan dulu nih partner saya ya, yang paling ganteng. Karena cuma dua ya, jadi paling ganteng dan saya paling Alhamdulillah. cantik gitu ya. Iya, karena cuma berdua ya. Oke, Bang Adri Putra ini adalah seorang perencana Oke, keuangan saya bacain dulu ini ya, eh, teman-teman di sini. Adri dulu apa aku dulu nih yang baca Saya ini? baca dulu Ini profilnya kayak Mbak agak Vera dulu delay aja. nih. Mm-mm. Aku bacain Mbak Vera dulu ya. Aku bacain Mbak Vera dulu aja. Ladies first dulu yang Boleh, dibacain, biasa gitu. silakan. Oke, saya perkenalkan teman-teman. Di sini ada Mbak Vera Trisiana. Beliau sebagai CEO ya dan co-founder dari memiliki Fellow Chartered Financial Practitioner by Asia Pacific Financial Service Association 2008. Ini lagi baca contekan nih Mbak Vera ya. Menguasai fundamental perencanaan Ya. keuangan untuk memberikan rekomendasi yang berkualitas. Kemudian Mbak Vera ini luar biasa juga memiliki sertifikat Certified Financial Planner nih teman-teman by Financial Planning Standard Board FPSB Indonesia 2009 ya Mbak Vera. Sertifikasi perencanaan keuangan profesional yang diakui secara internasional dan beliau sudah belasan tahun ya Mbak Vera di dunia perencanaan keuangan ya. Keren banget nih teman-teman ya. Iya. Dan thank you banget Adri sudah memperkenalkan saya. Sekarang saya yang akan memperkenalkan partner saya, Bang Adri Putra. Nama panggungnya Adri Putra. Beliau adalah seorang perencana keuangan, associate wealth planner dan fin plan dari Juara. Jadi kalau teman-teman nanti sudah install aplikasi Juara, ada foto beliau. Dan kalau ingin berkonsultasi langsung tinggal klik saja dan buat janji dengan Bang Adri. Bang Adri ini backgroundnya adalah seorang pegawai karyawan BUMN, perusahaan terkenal banget deh pokoknya ya, dan pastinya sudah malang melintang di dunia bisnis sebelumnya dan banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau di bidang financial. So, pada sore hari ini terima kasih Sobat Juara yang sudah hadir. Wah, banyak banget nih Dri yang sudah hadir, Mulai senang banyak nih, sekali. sudah mulai pada hadir. Thank you Mbak Iya, untuk pengenalannya. kita pada sore hari ini akan bicarakan hal yang lagi booming banget nih Dri, dan banyak banget orang membicarakannya ya. Dan Bang Adi sering nggak sih dengar curhatan-curhatan teman atau saudara tentang mereka yang membeli asuransi tapi masih pada saat mereka buka kembali atau mungkin pada saat mereka mau pakai kok mereka banyak yang kecewa gitu. Oh, ternyata mereka salah membeli asuransi. Sering dengar nggak Bang Adri? Sering banget Mbak. Jadi mereka tuh kebanyakan tuh beli habis itu simpen gitu aja di lemari ya. Iya. Ingat itu pas butuh, dah pas butuh gitu ya. Iya, pas butuh ternyata entah nilainya nggak sesuai atau mungkin isinya nggak sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan pada sore hari ini, Iya, kadang isinya uang pertanggungan dan nggak sesuai lah intinya. Jadi mereka pun akhirnya kaget, akhirnya komplain gitu kan, ujungnya komplain sih. iya, benar. Iya, pada sore hari ini kita akan bahas 5 kesalahan berasuransi yang berulang dari tahun ke tahun ya. Berulang ini berarti berapa sequence nih, Dri? Udah banyak ya. Oke, Oh udah kita banyak, sudah bisa banyak. Kita langsung aja ke slide saya sebentar ya. Sorry, bentar. Bang Andri tinggal sendiri. Sebentar ya Bang Andri, saya bikin kopi dulu. silahkan Mbak. Ya ini internetnya agak kurang stabil.
Iya, agak kurang stabil. Jadi sobat juara, sebentar ya. Kenapa ini kembali ke sini? Oke, disapa dulu nih sobat-sobat yang sudah hadir pada sore hari ini. Kita sapa lagi. Ya. Wah, akhirnya saya menemukan slide-nya. Sudah kelihatan ya, Bang Adri ya? Dan Sudah sobat-sobat jelas juara. banget. Oke, nanti kita juga akan buka pertanyaan atau mungkin teman-teman yang mau ikutan bertanya atau mungkin sharing, boleh dong ada kolom chat dan kolom Q&A. Di kolom Q&A ini buat pertanyaan. Kalau chat ya boleh buat seputar teknis ya. Kalau dengar suara saya, dengar suara Bang Adri atau mungkin ada delay, kabari kami aja. Kalaupun ada yang putus di salah satu di antara kami, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi gitu ya Bang Adri ya. Yes, benar. Iya, Mudah sih maklum. internet sampai acara selesai ini mudah-mudahan stabil. Stabil. Bismillah, kita mulai. Ya. Oke, 5 kesalahan berasuransi yang diulang sepanjang masa. Bersama saya, Vera Trisyana, dan Dan saya Adri Putra. oke, saya dari Jakarta, Bang Adi Putra dari Medan. Oke, yuk. Sebenarnya gimana sih posisi polis asuransi atau polisi asuransi tersebut dalam perencanaan keuangan? Pastinya teman-teman ada yang sudah Sekarang paham, ada yang mungkin yang belum paham nih Bang Adri gitu ya. Dan kesalahan-kesalahan ini sebenarnya berulang dari masa ke masa karena mungkin kurangnya awareness atau kesadaran kita terhadap asuransi itu sendiri gitu ya. Nah, kita lihat dulu nih posisi asuransi sebenarnya ada di dalam perencanaan keuangan itu ada di mana sih Bang Adri? ya Mbak Vera, benar banget. Jadi sebelum kita masuk nih, fresh lagi ya teman-teman juara, sebetulnya posisi asuransi itu dalam perencanaan keuangan itu ada di mana ya? Kita akan cerita dikit ya, jadi Bang Adri akan cerita dikit tentang konsep Three Color of Money ya. Teman-teman juara, hal yang sangat penting ketika kita mendapatkan income itu adalah bagaimana mengaturnya ya Mbak Vera ya. Jadi uang itu perlu Benar. diatur ya, supaya ya semuanya berjalan dengan baik. Pertama, kita harus alokasikan dulu nih anggaran kita 10% itu untuk charity. Nah, kalau saya sebagai muslim nih Mbak Vera, 10% pastinya untuk infak, zakat, dan sodakoh ya, untuk bantu Ya. orang tua juga atau teman-teman yang membutuhkan. Sisa nih teman-teman 90% ya. Ya. Nah, tersisa 90%. 90%-nya ini kita alokasikan seperti apa nih? Yang pertama, alokasi yang pertama kita alokasikan dulu sebagai pengeluaran hari ini. Berapa banyak sih posnya pengeluaran hari ini? Dan kemudian kita juga memiliki kehidupan untuk persiapan masa depan ya. Kita cek ya, Mbak Vera ya, berapa Ya. sih persentase anggarannya masing-masing. Pengeluaran hari ini idealnya kita harus mengeluarkan sekitar 60% ya menurut perencanaan keuangan yang baik. Nah, ini kita sebut nih Mbak Vera sebagai uang merah. Sesuai judul tadi kan Three Color of Hmm, Money. Jadi ini yang gelas tadi itu gelas merah ya. gas merah Ya, beli di kopi itu kalau pakai dapur-dapur gelas kita. merah tuh ingetnya uang merah gitu ya. Beli kopi itu kenikmatan. Dan 60% itu pengeluaran hari ini nih teman-teman juara. Misal kalau teman-teman juara mengeluarkan uang untuk apa aja sih listnya, bisa bayar listrik, beli kopi tadi ya, terus bayar uang sekolah anak, itu masuk tuh. Jadi uang hari, kalau di menu itu orang bilang itu uang hari-hari lah, uang hari-hari yang kita keluarkan selama sebulan itu kebutuhan Ngopi, keluarga aku kita. catat ya. Nah, ya, ngopi, terus bayar Sekolah listrik ya, anak, sekolah anak, bensin terus mobil, cicilan ya. jalan, masuk ke sana. Oke. Ini boleh hanya 60% ya Bang Adri ya? Idealnya 60%. Idealnya 60%. Hmm, Ya, oke. Kenapa nanti Bang Adri teman-teman tinggal bandingkan 60%? aja. Ya 60% itu sebetulnya menurut perencanaan keuangan yang baik itu posisi menuju alert ya, Mbak Vera ya. Jadi Ya. kalau more than 60% itu artinya ya itu udah sinyal. Sinyal untuk bisa memperbaiki terutama arus kas di sisi pengeluaran gitu. Kemudian kita pastinya nggak hidup hari ini aja nih, Mbak Vera dan teman-teman juara. Jadi kita juga melakukan persiapan masa depan. Nah, di Tricolor of Money, di persiapan masa depan kita bagi dua dulu nih Mbak Vera. Jadi ada persiapan masa depan yang sifatnya itu jangka panjang dulu ya. Itu kita sisihkan sekitar 20%. Nah, ini yang kita sebut dengan uang biru nih. Warnanya juga biru 20%. Ini adalah uang yang kita alokasikan untuk investasi pertumbuhan. Dan mungkin instrumen investasi yang teman-teman udah kenal seperti reksadana, saham, ataupun teman-teman mau beli real asset ya itu masuk ke dalam yang 20%. Kemudian jangan lupa ada juga persiapan masa depan yang sifatnya darurat ya. Tadi reksadana ya, pasar saham,
Di Juara juga kita bahas banyak ya Mbak Vera ya, kalau tentang Betul. investasi itu uang biru ya, itu ada kelas reksadana juga, apa reksadana. Teman-teman nanti bisa pantengin aja tuh di IG-nya Juara kapan kelas nanti bahas lagi tentang reksadana, ada cryptocurrency juga ada ya. Nah, 10% nih, hari ini kita lebih banyak fokus di 10%-nya nih teman-teman. 10% ini sebenarnya bicara jangka pendek. Persiapan masa depan jangka pendek apa sih maksudnya? Jangka pendek itu lebih berbicara tentang dana darurat dan asuransi. Jadi 10% ini sebetulnya memberikan rasa aman nih Mbak Vera. Dengan adanya 10% Hmm. ini, insya Allah sih memberikan rasa aman yang uang investasinya masih bisa tetap terjaga, pengeluaran hari ininya juga masih bisa tetap terjaga, dan charity-nya masih tetap jalan pastinya. Tujuannya Oke. kira-kira seperti itu, jadi memberikan rasa aman gitu Mbak Vera. Jadi Jadi sudah terbayang asuransi ya itu teman-teman ya, posisinya asuransi ada di mana ya kalau di dalam konsep Tricolor of Money ya. oke, jadi asuransi itu ada di 10% aja ya, Betul banget. teman-teman ya. Nggak banyak-banyak ya. Nggak banyak-banyak tapi fungsinya Makanya itu. penting ya. Yes. Gitu dapat 10% kita udah aman duluan. Aman Tenang gitu ya. kan. Nah, kira-kira aman tuh gimana ya, Mbak? Oke. Nah, hari ini kita akan bahas gimana sih rasanya aman dan bagaimana mengamankan keuangan keluarga kita. Ya, saya punya nih satu segitiga. Dan semua orang pasti ingin aman nih Dri, di bidang keuangan. Pasti Setuju ya? banget. Dan perasaan insecure itu bisa terjadi ketika seseorang kehilangan produktivitas. Nah, ada tiga hal nih yang menyebabkan orang kehilangan produktivitas. Yang pertama adalah kehilangan produktivitas yang sifatnya sementara, berlangsung lama, dan yang permanen. Kita akan bahas ketiga-tiganya ya Bang Adri ya. Iya, siap. Yang pertama adalah ketika sementara, itu ketika seseorang masuk rumah sakit dirawat inap. Pastinya ada ketidakmampuan yang sifatnya sementara. Kalau dia pencari nafkah atau mungkin dia bekerjanya secara profesional seperti dokter atau pengacara, mungkin 1 minggu di rumah sakit income dia bisa drop ya, dia bisa karena nggak ada penghasilan selama 1 minggu tersebut gitu. Itu yang sementara. Yang kedua adalah kehilangan produktivitas yang berlangsung lama nih. Jika seseorang terdiagnosa sakit kritis, ya ketika sakit kritis tuh nggak kayak DBD Bang Adri. DBD 1 minggu kelar, betul nggak? dua Iya, benar. minggu tipes kelar, besoknya udah bisa Sehat lagi ya. Kalau ini sehat efeknya lagi. jangan panjang ini. Benar. Tapi kalau sakit kritis mungkin kita butuh waktu 3 sampai 5 tahun nih, sobat Iya, benar. juara, untuk recovery, dan itu juga akan mengganggu produktivitas apalagi meninggal dunia. Nah, tiga hal ini sangat berdampak nih kepada yang pertama adalah arus kas kita. Untuk ketika kita dirawat di rumah sakit nih Bang Adri, gara-gara digigit nyamuk, gara-gara dicium nyamuk, bisa habis loh gaji Nyamuk satu doang ya. bulan. Nyamuk Nyamuk, doang ya. nyamuk Nakal banget tuh doang nyamuknya. loh. Heeh. Kalau Nyamuknya nakal gara-gara banget ya. gara-gara DBD kita bisa habis 10 juta dan gaji kita 1 bulan 10 juta, iya, habis Zong gaji dong ya. 1 bulan. Heeh. Gajinya zong berarti ya, kepake buat Dong, heeh. dimaling sama nyamuk tuh gajinya ya. Dia dimaling sama nyamuk. Itu baru DBD. Gimana kalau operasi? Operasi mungkin butuh 30 sampai 40 juta, 3 bulan gaji. Nah, Wah, kita lebih nggak gede. gajian sebulan aja nih. Ngos-ngosan, apalagi nggak gajian 3 bulan, puasa 3 bulan nih Bang Adri. Ibu negara ngomlen, Mbak. Ibu negaranya komplain langsung ya. Bener banget. Sehingga arus kas kita terdampak. Yang kedua adalah, oh, itu sebabnya kita mungkin perlu asuransi kesehatan nih Bang Adri di posisi Iya, kayak seperti ini. Kita mungkin perlu BPJS atau asuransi kantor ya. Nah, Bang Adri nih, Bang iya. Adri pasti dari kantor ada asuransi kantor dong ya? Ada. Saya di BUMN tuh ada fasilitas kantor sih. Tapi Oh, sampai usia kerja aja sih, Mbak. Jadi setelah kita sudah tidak bekerja, otomatis ya fasilitas itu hilang ya. bener Fasilitas itu banget. hilang. Pilihannya adalah kita akan melanjutkan BPJS, atau kalau Mhm. kita ingin merasakan manfaat yang sama ya dengan fasilitas yang diberikan terus sekarang, ya mau nggak mau kita harus buka fasilitas dari provider asuransi ya. Pilihannya sih Ya. gitu. Oke, dan mungkin kalau kantornya nggak sebagus kantor Bang Adri, ya fasilitas kesehatannya mungkin hanya BPJS aja. Dan teman-teman pingin dapat ya kalau masuk rumah sakit yang agak terhormat dikit lah ya. Iya, iya benar. Mungkin perlu saatnya untuk membeli asuransi kesehatan swasta. Nah, letaknya ada di paling bawah nih Bang Adri. Ya. Terus yang kedua adalah ketika terdiagnosa sakit kritis, seseorang bisa menghabiskan aset loh Bang Adri.
Oh iya ya, aset bisa hilang nih. Gimana nih Aset Mbak bisa ceritanya? hilang. Kenapa? Karena mungkin seseorang nggak bisa bekerja lagi nih. Oh iya, benar. 3 sampai 5 tahun dia mungkin bisa tidak produktif, tidak bisa bekerja, akhirnya mantap nih. Mangkat tabungan ya. Makan tabungan. Tabungan habis, jual aset, jual rumah, jual properti ya. Itu sebabnya kita perlu dana darurat untuk membackup terjadi sakit kritis ini. Dana daruratnya besarnya adalah pengeluaran bulanan kita dikali 12 bulan atau setahun, jadi minimal 3 tahun. Jadi backup 3 tahun. Jadi kalau pengeluaran bulanannya biasanya berapa sih Bang Adri orang-orang nih? Kayaknya sekarang 10 juta deh Mbak. 10 juta 10 lah ya juta untuk deh. hidup di Itu Jakarta udah, bisa lah iya, ya. Jakarta ke Ha-ha. Medan bisa lah. Bisa ya, kali 12 bulan dikali 3 tahun. Kali 3 tahun. Ya dua 360. puluh kali 3, 360 ya. Iya, 360 juta lah. Jadi kita perlu dana darurat sebesar 360. Kalau nggak punya, ya terpaksa jual aset. Wow, itu yang kita nggak inginkan ya, jual aset istilahnya udah capek-capek kerja, kita udah bangun Iya. aset terjual, sayang banget ya teman-teman. Nah, kalau nggak mau jual aset, Bang Adri, itu sebabnya kita butuh asuransi Asuransi. kondisi kritis di Yes, sini. benar banget Mbak. Sebesar 360 juta. Kalau ada apa-apa, rumah tidak terjual, mobil tetap bisa kita pakai. Iya benar banget. Nomor 360-nya langsung tersedia. Langsung tersedia Keren untuk kan? backup hidup. Keren banget ya. Keren Tapi banget. tapi tetap sehat. Nah, iya, amin. Amin. Oke, segitiga yang paling atas adalah meninggal dunia. Kalau meninggal dunia yang terdampak itu sumber penghasilannya dong Bang Adri. Iya, pasti banget. Karena orang meninggalnya nggak cuma diri tapi gajinya ikut meninggal bersama dia. Coba kalau Bang Semua Adri hilang. kerja di kantor Bang Adri, terus kemudian ada temannya yang meninggal. Nah, kira-kira kantor masih gaji nggak? Masih berikan gaji nggak? Pastinya istrinya nggak mungkin gantiin. Istri nggak mungkin ganti, apalagi anaknya. Ya, Apalagi paling anak. kantor ngasih ucapan duka aja ya. Habis itu bulan depan slip gajinya hilang. Dan Slip digantikan gajinya orang baru. ikut ganti orang baru ya. Ganti orang baru. Slip gajinya ikut terkubur bersama yang meninggal Sudah dunia. terkubur. Nah, itu sebabnya sumber penghasilannya akan berhenti, akan hilang. Terus gimana dong Bang Adri dan teman-teman Sobat Juara? Kita perlu dana darurat sebesar pengeluaran rutin bulanan dikali 12 dikali sisa masa produktif. Cara ngitungnya kayak gitu. Contoh nih, kalau tadi pakai angkanya Bang Adri 10 juta, dikali 12, 120 juta. Ya dikali misalnya hari ini usianya kayak Bang Adri deh, 30 tahun ya. Terus Mudahan. menuju pensiun kira-kira 20 tahun lagi ya tinggal dikali aja. Terima 10 kasih Mbak, saya dihargai usia 30 tahun ya. efek dapur bagus dan efek kamera bagus berarti itu. Ya, efek karena sebagai perencana keuangan, jadi semua apa tertata dengan baik keuangannya, jadi tampak muda gitu. Ya, jadi nggak ada kerutan-kerutan lagi nih, Dri. Apalagi kerutan di kantong nggak ada ya. Wah, jangan sampai. Ini butuh kira-kira 2,4 miliar nih, Dri. Dana darurat untuk sumber penghasilan, untuk melindungi sumber penghasilan kita untuk kebutuhan permanen tadi, kehilangan produktivitas Iya, yang iya benar. sifatnya permanen. Terus gede nggak sih, Bang Adri 2,4? Gede banget ya. Gede banget ya, pasti buat sobat juara juga kalau kita tanya pasti gede banget ya. Nah, itu sebabnya kita perlukan namanya asuransi Asuransi jiwa. jiwa atau bahasa kekiniannya ASJI. Oh, ASDI ya. ASJI. ASDI. Askes dan ASJI, asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Nah, asuransi ini membantu tadi tuh ngelola dana darurat, nggak perlu pusing-pusing siapin sendiri, cukup dengan membayar premi asuransi. Jadi fungsi asuransi itu sebenarnya untuk menyiapkan dana darurat nih Bang Adri. Iya, benar banget. Dan nilainya kecil banget. Kalau kayak Bang Adri nih usianya berapa ya? Tadi 30 tahun ya. Itu cuma 30 aja, 30 aja anggap. ya 30. Itu 0,5% doang loh dari 2,4 miliar loh preminya. Masih sanggup. Masih sanggup Masih lah ya. sanggup. Itu Saya berarti kan pejabat kira-kira di BUMN. Oh, bukan ya. kira-kira 12 juta per tahun atau 1 juta sebulan. Ya, masih oke lah dibanding Bisa suruh lah. nyiapin 2,4 miliar. Fungsi asuransi sebenarnya adanya di situ Bang Adri. Iya, daripada kita harus diain cash 2,4 ya, mendingan dengan cara Betul. buka asuransi jiwa ya. Ya. Bener banget, bener banget. Helpful banget nih. Iya. Dan ya, mungkin hari ini Sobat Juara, kita harus memilih kira-kira mana yang menjadi prioritas kita ya untuk membeli atau memiliki asuransi tadi.
Itu Dri, tadi tiga hal yang membuat orang secure atau aman terhadap keuangannya. Iya. Nah ini Vera dan teman-teman juara ya. Jadi tadi di awal dijelasin ya asuransi itu kan memberikan rasa aman ya Mbak Vera Ya. ya dari tiga tingkatan produktivitas itu. Nah asuransi itu pastinya juga tujuannya itu adalah mengamankan tujuan keuangan dari teman-teman juara ya. Tujuan keuangan seseorang itu bisa saja itu terhenti di tengah jalan nih Mbak Vera ya karena produktivitasnya gitu. Seperti yang tadi diceritakan Mbak Vera, bisa jadi tuh produktivitasnya terganggu karena dia meninggal dunia. Berarti kan produktivitasnya terganggu secara permanen ya. Atau produktivitasnya terganggu dalam waktu yang cukup lama, sakit kritis nih. Ya. Sayangnya tujuan keuangan ke depan tuh bisa terganggu nih. Kalau misalnya dia punya tujuan dana pendidikan, bisa jadi nih dana pendidikan itu belum tercapai nih Mbak Vera. Dana Hmm. pendidikan belum tercapai, tetapi kedua orang tuanya ini udah produktivitasnya terganggu duluan ya. Misal ada mobil juga, ya intinya aset ya, aset-aset tadi bisa terjual ya, dari risiko bisa terjual. Nah, asuransi tadi bisa mengamankan tujuan keuangannya dari teman-teman juara nih, supaya tadi tujuan keuangannya itu bisa tercapai ya. Jadi dengan berasuransi kita saling melindungi untuk memastikan tujuan-tujuan penting tetap terlaksana nih Mbak Vera. Kalau yang ujung belakang tuh ya, itu cita-cita saya banget tuh Mbak Vera. Jadi kalau udah pensiun tuh kayaknya asik ya punya uang, nikmatin hidup bersama istri ya. Tapi uangnya ada itu kan. Ya, enak Iya, banget tuh ya. kebayang kan tiba-tiba uangnya nggak ada karena ya sakit kritis bisa jadi kita ya sebagai karyawan saya bisa jadi itu tengah jalan kan putus ya hubungan kerjanya ya gimana dengan nasib uang pensiunnya gitu. Dengan berasuransi itu kita bisa melindungi tujuan-tujuan keuangan tadi. Gitu Mbak Vera dan Oke, teman-teman berarti juara. sebenarnya asuransi itu bagus banget ya, Dri ya. Bagus banget. Dalam perencanaan keuangan sangat membantu, membantu mewujudkan dan mengamankan Yes, tujuan-tujuan difungsi keuangan. sebagai keamanan keuangan. Iya, tapi kok banyak orang yang ini ya, Dri ya, mungkin punya pengalaman buruk, trauma gitu. Dan kalau kita riset nih, kita udah bikin top 5, 5 Itu kesalahan udah bikin survei berasuransi. ya, udah bikin Dan survei 7 hari 7 tahun ya. 7 hari 7 tahun nih ya, bikin kita udah survei nih sama Bang Adi berdua. survei Ternyata lima. inilah 5 kesalahan berasuransi yang diulang sepanjang masa. Iya, yes, benar banget. Yang sering diulang-ulang ya Mbak, kayaknya kalau ketemu orang Iya. ngobrol, kok kayak ini lagi ya, lu dari dulu kemana aja gitu. Kok terulang lagi. Berarti ada yang kita tuh sangat diperlukan ya edukasi tentang keuangan ya. Mudah-mudahan Betul. ya ini salah satu edukasi ya bisa membantu teman-teman dan Mm-mm. semua ya. Iya, buat sobat juara yang mungkin hari ini hadir, yang mau komen atau mungkin pernah punya kesalahan berasuransi dan mau sharing, boleh lah ya sharing di chat atau di Q&A kita, biar nanti bisa jadi bahan pembelajaran nih buat kita semua nih Bang Adri ya. Iya, nggak Nah, bisa sebutnya yang mana gitu. Bukan kesalahan yang lain ya Mbak Vera ya. Kesalahannya cukup asuransi aja. agak Membahas kesalahan kesalahan sama kesalahan mantan yang nggak usah terpanjang. diterus di sini ya. Gak usah di sini. Nanti sesi khusus nanti di dapurnya juara nanti bisa. Boleh, nanti kita bikin curhat dong Bang Adri gitu ya. Kita bikin topik ngobrolnya beda tuh. Oke, kita masuk ke kesalahan yang pertama nih Bang Adri, sobat Iya, juara. iya. Nah, Salam. kesalahan yang pertama adalah mereka memiliki perlindungan yang terlalu kecil. Ibaratnya gini Bang Adri, asuransi itu kan kayak payung ya, payung Iya yang benar-benar. melindungi kita Kayak dan di gambar keluarga ini ya. kita. Iya betul tuh ya, dari panasnya matahari atau mungkin hujan. Tapi kalau payungnya terlalu kecil, kira-kira si anak ini masih kebasahan gak sih Bang Adri? Waduh, basah kuyup kayaknya pada sedih lah ya kalau ngeliat gambar ini ya, sedih banget nih. Iya, padahal tujuannya sebenarnya untuk melindungi. Nah, banyak orang membeli polis, ya udah deh, mungkin ditawarkannya cuma segini atau mungkin waktu itu uangnya cuma ada segini, ya udah beli aja. Kalau dibalik nih Bang Adri, harusnya dihitung adalah berapa kebutuhan saya, bukan oke saya mau 500.000 dapatnya apa. Iya. Nah, itu Harusnya tahu dulu yang kebutuhan idealnya ya. betul. Nah, mereka harusnya memikirkan dulu untuk menghitung kebutuhan perlindungan yang tepat dan sesuai sebelum memutuskan untuk membeli gitu. Jadi, kalaupun punya, rasanya kayak nggak punya nih Dri, yang nomor satu ini. Ya, oke, ada banyak cara sebenarnya kita untuk menghitung uang pertanggungan jiwa. Ada tiga rumus yang biasa dipakai. Yang pertama adalah kita
menghitung dengan human life value, yang kedua income based value, dan yang ketiga financial needs based value. Kita pakai cara yang paling gampang aja deh pada sore hari ini. Saya kasih kasih sedikit. Sebenarnya ini materi kita ya, Dri ya, di explore asuransi ya, Dri ya. Oh iya, di Explore Asuransi nanti ini dijelaskan lebih lanjut. Tenang kok, ini bukan rumus fisika yang rumit. Kita kasih spoiler tipis-tipis pada sore hari Kasih ini spoiler. bagaimana menghitung uang pertanggungan. Ya, oke. It's terusan. Kita pakai di sini aja. Bang Adri sekarang. Ya ini pakai contoh Bang Adri. Ya, Bang Adri sekarang pengeluaran rutin bulanan berapa Bang Adri? di 10 lah, anggap aja 10 10 juta deh. ya. Oke, 10 juta dikali kalau tahunannya 12 ya. Berarti setahun kira-kira 120 Kali juta. 12. AA. Ini cara menghitung uang pertanggungan ya, sobat juara ya. Dikali jumlah tahun tadi tuh, masa produktif atau anak yang paling kecil dewasa. Itulah masa kita perlu memiliki asuransi. Bang Andri sekarang anaknya usia berapa Bang Andri? Sekarang si Babang tuh 10 tahun nih, Mbak. Baru banget 10 ulang tahun. tahun ya. Baru ulang tahun kemarin, pas banget. Iya. Dewasa kira-kira usia berapa nih Bang Andri? Dua-dua ya kan, asumsi Dua-dua lah ya. dua-dua itu sudah lulus kuliah ya, Mbak Vera teh sudah mulai gampang untuk bertanggung jawab ya, artinya dia sudah bisa mulai mencari nafkah Mandiri sendiri lah ya ya. Berarti setelah lulus selama kuliah. 12 tahun, kalau ini dikurangi 22 dikurangi 10 yaitu 12 tahun, Bang Adri income-nya 12 masih tahun. ditunggu nih di rumah sebesar 10 juta sebulan atau 120 juta setahun. Ya. Nah, jadi kebutuhan Bang Adri atas uang pertanggungan tinggal 3 kali aja, 10 kali 12 kali 12 tahun yaitu 1,4, betul ya? 44 miliar ya Bang Adri. Empat. Coba kita pakai kalkulator Bentar, dulu. aku coba cek. Nanti 12 12 kali kalkulator 12. dulu bentar nih. Ayo guys, bantuin kita. 12 kali 12 Ya benar, 144. 144. Yeah. Oke. Masih ingat berarti kita. Bang Adri, jadi seorang Bang Adri dengan pengeluaran 10 juta sebulan, itu kebutuhan uang pertanggungannya adalah 1,4 miliar nih Bang Adri. Iya, alhamdulillah udah Ya punya, Mbak. pastilah kalau perencana keuangan masih udah punya lah. Iya, udah punya alhamdulillah. Nah, kalau Bang Adri, saya ibaratkan Bang Adri ya. Kalau Bang Adri punyanya cuma 100 juta, Bang Adri nih kayak gini nih. Payungnya kekecilan. Waduh, nggak kebayang ya, Heeh. maksudnya bayangin istri sama anak-anak ya. Sedih Iya, sih pastinya ya. sedih pastinya ya karena Sedih yang banget kita tuh lihat milih. aja wajah bapaknya tuh kayaknya sedih banget tuh kan. Kaget ya. Aduh, payungnya kok kecilan, pasnya kemarin beli payungnya gede. Iya, iya. Salah beli dia. Apalagi istrinya Bang Adri. Iya manyun. Istri bilang gini, aduh kalau tahu gitu gue nikah sama cowok lain kemarin katanya gitu. Enggak ya. Enggak Ah, gitu itu ya. kesalahan dia lagi, itu kesalahan dia. Kesalahan terbesar dia adalah menikah Itu dengannya. ada itu kesalahan memilih suami ya. Itu satu itu tidak memiliki asuransi. Itu bisa jadi Kayaknya topik gitu berikutnya, deh. Mbak. Kita harus bikin lagi nih 7 kesalahan memilih pasangan hidup. Satu tidak memiliki asuransi jiwa. Oh ya, itu wajib lah ya. Oke, jadi kesalahan pertama adalah orang hanya sekedar membeli asuransi. Dia nggak tahu tuh perlindungannya berapa banyak, apakah Iya. cukup buat keluarganya, apakah tepat buat keluarganya, ya. Padahal mungkin kebutuhannya lebih dari itu. Jadi pada saat terjadi tuh rasanya kayak nggak punya asuransi gitu. Iya, sedih banget. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut di kelas ya yang ini ya. Yang kedua Bang Adri. Oke, nah ini kesalahan kedua tuh berasuransi untuk berinvestasi. Jadi sebetulnya kita harus bedain dulu nih teman-teman juara dan Mbak Vera. Investasi itu apa, asuransi itu apa. Kalau investasi itu secara definisi kan menanamkan modal untuk mendapatkan keuntungan ya di masa Ya. depan. Kurang lebih seperti itu ya sederhananya. Sementara asuransi itu adalah memberikan perlindungan untuk tujuan keuangan. Nah, nih Hmm. teman-teman secara definisi aja nih udah jelas beda ya. Nah, tadi di konsep Three Color of Money itu juga udah sangat jelas berbeda. Anggarannya pun berbeda. Nah, ini banyak kesalahan itu terjadi di, persepsinya ya di unit link sih Mbak Vera, di asuransi yang bersifat unit link. Jadi sebetulnya kalau menurut Bang Adri unit link itu kita jangan fokus di investasinya, tapi kita fokus memang kembalikan ke apa ya istilahnya ke
ke posisi awal Biasanya. ketika teman-teman berasuransi itu ya sebagai bentuk proteksi ya. Hmm. Jikapun ada nilai tunai nanti yang terbentuk di unit link, teman-teman anggap itu sebagai penjamin, penjamin ya, penjamin asuransi itu tetap jalan. Tetap Contohnya gini, jalan. Mbak Vera, di asuransi unit link itu ada fasilitas nama itu Mm-mm. cuti premi ya. Nah, cuti premi Mm-mm. ini sebetulnya kita tuh bukannya benar-benar stop tuh nggak bayar sama sekali apa coy ya cost of insurance-nya atau biaya barunya ya ke perusahaan asuransi. Sebenarnya itu teman-teman tetap jalan, cuman biaya asuransinya atau cost of insurance-nya itu dibayarkan dari nilai tunai yang terbentuk dari unit link, kurang lebih gitu Mbak Vera. Jadi memang Oke. harus dipisahin gitu. Jadi Hmm. hidup tenang, proteksi ada, ya investasi di kantong lain aja. Jadi kita nggak perlu sibuk-sibuk kanan kiri ngelihat nih gimana sih. Ya kalau investasi kita di tempat lain aja. Kalau Bang Adri gitu sih konsepnya. Oke, jadi Bang Adri nggak menyarankan unit link nih? Nggak juga? Tetap tetap menyarankan, tetap menyarankan. Sebetulnya kalau teman-teman perlu nanti diskusi lagi dengan agen asuransinya. Kalau memang mau digabung nih kantong investasi Ya. dengan asuransinya, nanti teman-teman perlu cek nih diskusi sama agen asuransinya di porsi investasinya mungkin cukup dibesarin ya, Mbak Vera ya. Ya. Cukup dibesarin, kemudian, nah ini yang kebanyakan orang lupa nih, dia lupa ngecek investasinya atau fundnya gitu. Nah, itu Hmm. benar-benar nanti teman-teman tuh cek ke agentnya selama ini si unit linknya itu diputerin ya kalau di main itu bahasa diputer ya diputer itu Pakai di bahasa oh Medan kita. ya jenis investasinya apa gitu macam-macam ya Diinvestasikan, ya ya. mirip-mirip seperti reksadana lah kalau yang teman-teman yang risikonya ya pinginnya nggak terlalu high risk ya mungkin ya cek apakah si perusahaan asuransi itu menyimpan investasinya tuh model-model seperti pasar uang gitu ya, deposito seperti itu. Atau kalau teman-teman memang kondisinya senang yang high risk ya mungkin cek lagi yang investasi. Jadi mulai memahami artinya ada resiko di sana ketika di unit link. Tapi kalau Bang Adri sih selama ini buka unit link nggak fokus di investasinya nih Mbak Vera. Oke. Tetap jalanin hanya fokus di proteksinya saja. Tapi kalaupun teman-teman mau ya monggo seperti tadi ya cuman ya sisi investasi nanti didiskusikan lagi dengan si perencana keuangan atau agen asuransinya. Gitu. Iya, bener banget sih Bang Adri. Ya banyak orang yang aku udah bayar premi sekian gitu, pas dicek ternyata saldonya berkurang ya karena Duitnya mereka kurang ah gitu kan. Kau mana kan duitnya kan gitu kalau orang Medan kan bilang bahaya kalau sini tuh perusahaan asuransi. Kau kemana kan duit duit aku gitu kan gitu. Golok gitu. Agennya udah lari. iya. Itu sebabnya kita harus pahami bahwa asuransi itu bukanlah tempat buat berinvestasi. Investasi betul banget. Sepakat banget ya. Oke, kita lanjut ke yang tiga ya, Sobat Juara dan Bang Adri. Kebanyakan kesalahan berikutnya adalah malas mempelajari isi polis nih. Iya ini paling sering banget ya. Mm-mm. Karena ya tahu sendiri kan polis asuransi kan tahu sendiri ya Bang Adi tebalnya segini, tulisannya kecil-kecil, kadang-kadang dicetaknya juga agak buram-buram gimana. Iya, ya itu karena memang isinya banyak Banyak klausul-klausul banget, banyak gitu. banget. Mm-mm. Ketika kita tidak mempelajari isi polis, kita nggak ngerti nih apa produk yang kita beli. Terus kita juga mungkin nggak paham tentang produk asuransi dan penjelasannya agennya itu nggak lengkap. Iya, Dan kita tuh kadang-kadang baru sadar ketika asuransi udah berjalan lama dan atau mungkin pada saat klaim kok nggak dibayar ya, kok nggak di cover ya, iya. gitu. Karena mungkin kita nggak baca nih klausul-klausulnya. Ya karena malesnya gitu ya Bang Adri ya. Iya, bener banget. Sering-sering banget tuh gitu. Jadi misalnya nih, dia tuh asuransinya tuh bukan kesehatan tuh, Mbak. Jiwa gitu. Tapi begitu dia sakit, gue bisa klaim nggak ya? Padahal tuh beda. Dia tuh bukti-bukti nggak baca tuh. Oke, ya. Mungkin pada saat dijelaskan nama agennya, mungkin dia juga nggak fokus Sedang menghayal, sedang menghayal. atau mungkin sudah lupa kali udah lama banget kan Iya, bener. ter- tertumpuk oleh memori-memori yang lain jadi dia Iya. hilang Apalagi memori. orangnya sangat super sibuk gitu ya. Wah, sangat Ya, super pastilah, ya. sibuk. Itu Pasti sebabnya terlupakan. Terus gimana sih cara kita menghindari hal yang ketiga ini ya? Jadi sebaiknya kita harus tahu dulu nih kebutuhan perlindungan kita apa. Apakah kita butuh asuransi jiwa? Apakah kita butuh asuransi kesehatan? Atau kita eh, nggak butuh asuransi? Wah, udah tajir banget ya. Bisa Akar jadi. cuma Superman ya nggak butuh Yes. asuransi.
Batman masih beli asuransi ya kalau Batman. Batman masih bisa mati soalnya sama Iya masih bisa musuhnya. mati soalnya. Oh, Superman juga masih bisa mati ya dengan apa? Batu Kripto, kripto. batu kripto. Bukan cryptocurrency ya. Ya, bukan kripto. Oke, terus yang kedua adalah yuk kita mulai setelah tahu kebutuhannya apa, cari produk yang sesuai dengan kebutuhan. Juga jangan karena nggak enak hati sama agentnya, gitu loh. Jadi pastikan kita pelajari, jangan mentang-mentang agentnya temen terus oh iya gue percaya sama lu aja deh gitu ya. Iya. Ntar diajak masuk ke jurang ikut ya kan percaya sama temennya. Iya. Nah, iya. Dan pelajari baik-baik produk asuransi yang hendak dibeli nih, termasuk reputasi perusahaan yang mengelola. Ini penting banget loh Bang Adri. Sekarang kan ada Penting banget. banyak perusahaan-perusahaan Iya, yang gagal bayar ya, boleh iya dibilang bener banget. gagal bayar dalam sudah jatuh tempo tapi nggak bisa membayarkan Iya. kewajiban-kewajibannya gitu. Indikator-indikator rasio kesehatan keuangan perusahaan itu perlu Perlu banget. banget tuh dicek ya. Apalagi sekarang ya internet ya, teman-teman tinggal googling aja tuh data banyak banget. Iya. Sudah ada yang rating kok, tinggal cek aja ratingnya ya. Yes, rating tinggal muncul tuh. Udah, Tinggal tinggal, dicek tinggal lihat yang sesuai hati. sesuai hati. Iya, dan kalau perlu nih konsultasi pada seseorang yang paham terhadap asuransi atau perencana keuangan yang lebih tahu seluk-beluk polis yang kita beli nih Bang Yes, Adri. bener banget. Nah, di Juara banyak sekali ya perencana keuangan, teman-teman. Kalau mau konsultasi tinggal klik aja di aplikasinya. Nanti Iya, disambungkan sama para perencana banyak. keuangan. Gitu. Terus banyak juga yang gini ya, Kak, udah terlanjur Lanjut. nih. Gue udah punya polisnya atau gue udah punya unit link nih, terus gimanain dong? Kayak anak kecil ini ya udah terlanjur cemong ya gimana dong gitu. Dia udah terlanjur cemong gimana? Gue udah terlanjur jelek gimana lagi gitu. Sekarang inhale, tarik nafas dulu, ya. Ambil buku polisnya, cari tempat yang nyaman dan enak untuk membuka polis asuransinya. Dibaca lagi Sambil nih. minum kopi. Sambil minum kopi. Coba Dri, cek dulu kopi belakang kita udah matang belum tuh. Jangan rotinya udah gosong nih Dri. Itu gosong. Kita kebanyakan ngobrol. Oke. Dan sebenarnya ada cara mudah untuk memahami buku polis asuransi. Dibuka dulu nih bukunya, dibuka Iya, bener dulu dulu. dan dibaca. Baca, cek Wajib cek wajib, banget tuh, wajib cek banget. wajib cek dan baca rangkuman polis. Baca summary polis ya, glosarium polis yaitu definisi atau istilah-istilah dalam buku polis. Itu ada di buku polisnya ya. Ada biasanya di halaman-halaman awal tuh, Mbak. Halaman Itu ada awal ya. definisi, Tapi kalau definisi. sekarang teman-teman sudah sekarang tuh udah banyak banget ya asuransi-asuransi yang udah pakai e-policy loh, Dri. Jadi Yes, bener. klausul-klausulnya ada Elektronik di semua. Iya. aplikasi. Bisa dibawa kemana-mana ya. Iya, lagi iseng-iseng bukunya nggak usah dibawa-bawa ya. Iya, bener. Di rumah aja, lagi iseng-iseng, lagi nungguin seseorang kita bisa baca-baca. Yes. Oke, soalnya setebal novel ya, Dri ya. Tebel banget bisa buat ganjel pintu Pintu. ya kalau Terus baca juga hal-hal yang dikecualikan dalam polis asuransi jiwa, asuransi yang dimiliki. Ini penting banget nih, jangan sampai kelewat ya. Bener banget, Mbak. Iya. Jadi jangan sampai nih kita klaim asuransi kesehatan padahal kita nggak punya gitu Iya. ya. Manfaat free look jika polis Anda baru juga bisa dijadikan solusi ya. Jadi sebenarnya sekarang tuh Iya. fasilitas dari perusahaan asuransi itu banyak namanya free look. Lo boleh namanya juga free look, lo boleh free dan lihat-lihat ya. Boleh pegang-pegang kalau yang ini. Iya. Karena buku yang dipegang. Ini masa ta'aruf ya cerita gitu ya. Masa ta'aruf Bisa kalau cocok taruh. Kalau lo dinikahi. nggak cocok, Sama ya dengan polisi juga gitu kan. iya, Kalau nggak cocok ya cari yang lain. cari yang lain. Dan paling penting adalah Bisa memahami berapa lama tuh Mbak? biasanya beda-beda. Ya, sebenarnya sih 14 hari cukup harusnya ya. 2 minggu cukup ya untuk Normalinya memulai. 14 hari ya. Mungkin ya rata-rata ya. Rata-rata sih 14 hari. Cukup lah 14 hari baca sebuah polis ya. Ya cukup lah Kalau ya. diniatin. Heeh. Atau suruh agennya bacain. Yang berikutnya adalah pahami manfaat dan tata cara klaim. Ini juga penting banget nih Bang Adri. Penting banget Tapi kalau buat cara klaim. bingung ya, bingung gimana sih caranya gue baca polis gue gitu ya.
Ya Udah udahlah, terlanjur beli gitu udah kan, lagi terlanjur bongkar-bongkar. Ini beli, kayaknya habis acara ini pada bongkar-bongkar nyari polis kayaknya nih. begitu. Entah di mana. Oke, ikuti saja Explore Asuransi. Saya dan Bang Adri juga ini yang akan memandu. Ya, kalau yang tadi pingin sudah punya polis, bingung mau ngapain atau bingung mau diapain, ikut aja bedah polis. Yes, bedah polis nih. Bukan dokter aja yang ngebedah ya, kita juga bisa bedah. Oh iya, Bang Cuman Adri, objeknya beda. spesialis bedah, dokter spesialis bedah polis. Polis. Oke, kita juga bisa belajar bagaimana menghitung asuransi jiwa ya di asuransi jiwa, kelas asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Ini karena pokok bahasanya banyak banget nih Bang Adri. Kita akan adakan setiap minggu, terserah teman-teman mau ikut kelas yang mana, kelas bedah polis, asuransi jiwa atau polis asuransi kesehatan. Ya. Oke, nanti ada paket harganya buat yang ketiga-tiganya. Ya, kalau mau setiap minggu akan jauh lebih baik sih dapetin ketiga-tiganya. Oke, yang berikutnya Bang Adri. Oke, yang keempat nih, ini kebanyakan itu kesalahan keempat ya, teman-teman tidak mereview polis secara berkala. Maksudnya gimana? Eh, kita itu sebagai seseorang gitu ya, pasti memiliki perubahan ya Mbak, memiliki perubahan dulu single, sekarang masih jomblo gitu ya, sama aja itu ya. Single masih jomblo. Cuman mungkin kalau single sekarang masih jomblo, mungkin lifestyle-nya beda ya. Bisa jadi dulu single dia masih posisi baru masuk kantor ya jabatannya biasa aja ya, punya lifestyle yang biasa aja. Tapi berjalannya jangka waktu 10 tahun, walaupun dia masih single, dia jomblo, bisa jadi kan dia udah punya jabatan yang lebih naik ya, lifestyle-nya juga otomatis berubah dan itu juga perlu dilindungi ya lifestyle-nya. Kemudian gimana nih buat yang sudah menikah ya, apalagi kalau kondisi dulu belum merit, nah kondisi hari ini sudah merit artinya ada orang baru yang perlu dilindungi nih. Artinya mungkin uang pertanggungan yang kemarin dibuat di dulu-dulu di awal-awal tuh mungkin bisa jadi nggak cukup nih Mbak Vera gitu. Jadi Oke. ya istilahnya kita tuh banyak mengalami perubahan lah gitu. Ya pastinya teman-teman harus mereview lagi ya. Nah, perlindungan itu masih sesuai nggak dan kebutuhan kita hari ini ya, bicaranya hari ini gitu. Karena yang kita buat polisnya dulu kan. Kurang lebih sih gitu Mbak. Oke. Terus, nah berarti sebenarnya polis ini Mbak nggak Vera, cuma, kayaknya oh internetnya iya, agak nge-lag nih. cek, kedengaran suara saya, teman-teman? Iya nih, internet di Medan, iya, sorry tadi internetnya agak agak nge-lag tadi. Ini udah normal Udah lagi. normal lagi ya. Oke, berarti Bang Ya, Adri, tadi polis, kedengeran ya, Mbak ya? Tadi kedengeran, kedengeran. kedengaran. Berarti Ya, polis itu nggak habis nah dibeli ini. terus kemudian ditaruh di lemari gitu ya? Iya, Bang, didiemin gitu ya. Didemin gitu ya? Ya, teman-teman harus review berkala ya. Misalnya review berkalanya tahunan, kita cek lagi. Karena Iya, mungkin iya. dalam setahun itu banyak perubahan ya dengan kondisi kehidupan kita. Nah, kalau Iya. ini, ya betul banget sih. Apalagi polis unit link ya, Bang Adri ya. Nah, ya, bener banget. Polis unit link ini perlu untuk direview secara berkala kalau teman-teman memang mengharapkan satu nilai tunai di situ ya. Oke, jadi idealnya berapa lama sih Bang Adri kalau kita harus mereview polis ini? Bang Adri. Bang Adri nge-lag ya. Oh, nah ini baru masuk lagi, sorry. Jatuh kenapa nih? Iya Agak, Bang Adri, nah udah mulai. berapa sering sih kita perlu mereview? Kalau Bang Adi sih biasanya setahun sekali sih Mbak, setahun sekali Tahun betul. sekali ya. Tapi tadi yang unit link yang kata Mbak Vera bilang tadi itu betul. Kalau unit link mungkin agak sering ya, karena kan kita ngecek. Mungkin teman-teman yang fokus ada nambah investasi di unit link ya sering-sering ngecek sih ya. Ya, Mungkin ada fasilitas untuk switching ya Mbak, switching jenis fundnya itu bisa bisa dilakukan ya regular sih. Ada fasilitas itu ya kita ganti nih instrumen investasinya, switching jenis fundnya. Nah, itu mungkin agak agak lebih sering ya kalau memang teman-teman fokus di ada investasinya di unit link. investasinya ya. Yes, khusus unit link ya.
Tapi kalau kalau proteksi aja mungkin nggak terlalu sering ya Bang Adri ya. Ya, ya, tergantung Kalau ada situasi sih. ya perubahan status yang tadinya sendiri nggak sendiri lagi, yang tadinya berdua jadi bertiga punya anak ya, atau Iya. mungkin perubahan atau mungkin abis ini Dri, promosi jabatan. Wah, Wah, itu kan lifestyle. Oh iya, iya. itu Mungkin kan dia kita nambah nambah fasilitas proteksi yang atau melengkapi ya Mbak Vera ya. Awalnya dia cuma secara basic tadi yang di produktivitas tadi dia baru punya asuransi kesehatan ya, ya. gitu kan. Artinya ideal sih tadi yang segitiga tadi dipenuhi gitu. Jadi dia Iya, mungkin beli nih asuransi jiwa gitu sebelumnya dia nggak punya. Bisa jadi seperti itu ya reviewnya. benar-benar. Iya, jadi pada saat kita naik gaji, yang di-upgrade bukan cuma mobil baru, ya, rumah baru, sepeda baru, ya, Istri tapi baru karena juga belum nikah maksudnya istri baru. uang istri baru, Karena belum nikah jadi kan istrinya baru. tapi juga uang pertanggungan baru dan Yes, proteksi yang benar. baru. Oke, benar. Dan yang kelima dan yang terakhir ini Bang Adri, banyak sekali orang yang nggak mengisi aplikasi asuransi Ya, dengan ini benar. fatal banget nih, fatal, fatal. Fatal banget. Jadi banyak orang males ngisi dan akibatnya kalau ditanya sehat 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 sehat, sehat gitu. Jadi menyembunyikan fakta-fakta yang Sehat aja. sesungguhnya Sehat-sehat dan jambu kalau kata orang Medan, Mbak. sehat-sehat jambu. Padahal sakit. Sehat-sehat jambu. Menyembunyikan fakta-fakta yang sesungguhnya dan berujung pada fatal ketika melakukan klaim dan bisa saja klaimnya tidak dibayarkan atau ditolak karena menyembunyikan data-data kesehatan. Kalau Iya, bahasa asuransinya non disclosure kayak gitu. non-disclosure. Dan kebanyakan mereka tuh pasrah udah kamu isi aja deh saya tanda tangan aja. Nah itu ya kalau bisa jangan lakukan hal itu. Jangan. Teman-teman harus tahu apa yang teman-teman tanda tangani. Bener Gitu. banget. Nah, jadi sebaiknya gimana sih isi data aplikasi sesuai dengan kondisi yang ada yang Anda alami. Terus lebih baik, lebih jujur di awal itu lebih baik daripada manis tetapi manis di akhir pada saat klaimnya bisa cair. Gitu. Karena sebenarnya asuransi ini unik loh, Dri. Bang Adri. Oh iya, Ya, gimana tuh Mbak karena uniknya? masuknya itu nggak mudah untuk menjadi nasabah asuransi itu tidak mudah karena ada pertanyaan-pertanyaan kesehatan Iya, iya. gitu. Kalau nggak sehat ya pasti asuransi nggak akan bisa menerima, ya. Iya, Dan banyak bener orang banget, Mbak. pada saat sehat merasa ya saya masih sehat, masih baik-baik aja gitu. Pada saat dia sudah sakit baru masuk asuransi, nah asuransi udah nggak bisa terima. Iya, Itu udah terlambat. jadi Terlambat. lucunya itu tadi. Kalau diibaratkan payung, kita harus beli payung pada saat belum hujan. Kalau udah hujan, payungnya nggak akan berfungsi lagi karena kita udah basah kuyup. Kalau pada satu jam jangan beli payung, mending diem di rumah aja. Mending diam di rumah aja. Oke, nah itulah 5 kesalahan Sobat Juara dan Bang Adri. Oke, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang pastinya sudah ada di kolom Q&A kita. Yuk kita chat dulu. Coba kita cek. Silakan teman-teman kalau udah mulai bertanya ya di Ya, boleh. chatting aja ya Mbak ya, langsung ya Q&A. Boleh. Sambil seruput-seruput kopi atau teh Yuk, silakan. gimana? Dapur baru kita bagus banget ya. Wah itu kita bayar desainernya mahal banget tuh buat menata gelas. Buat tata gelas jadi merah, biru, hijau, dan uang emas. Tadi yang 10%. Oke, Bang Adri. Ya, Mbak. eh ini kenapa saya berbayang begini? Oh, udah ya. Gak Enggak boleh bagus. terlalu banyak bergerak. Harus diem. Kita kayak duduk sebelahan ya. Jadi kalau motos juga bisa nih, Mbak. Iya, sebentar tangannya Kebalik, salah. Mbak. Loh, Kebalik. gimana tangan saya? Oh, ke sini. Ya, 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 ya. Iya. Tos. Oh, gini 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 Wah, gini gini. oh gini nih. Tos, tuh. Tos. Keren ya, sobat Bisa juaranya. tuh. Kalau malah kita ke tos-tosan sih. Tos digital. Ah, ah. Ini kayaknya ada Oke. satu nih. Oh, dari Q&A Kakak sudah banyak. Lita. Hai Kakak Lita. Hai Kakak Lita Kan tadi Rahmasari. paling rajin loh webinar ya. Paling Oke. pinter berarti ini ya. Ah, ah. Webinar. Poin-poin apa saja yang penting untuk direview dalam polis nih? Oke, silahkan Bang Adri kasih jawaban dulu. Ya, terima kasih nih Kakak Lita Rahmasari ya. Jadi pemimpin apa sih yang penting untuk direview di dalam polis? Yang pasti sih manfaatnya dulu ya, Mbak. Manfaatnya apa sih? Kemudian
apa yang sebetulnya di cover dari asuransi tadi, asuransi jiwa yang pasti sebenarnya kita bedain dulu, sorry, di awal kita cek dulu. Misal kalau yang teman-teman buka itu adalah asuransi jiwa, pertama kita cek dulu manfaat nilai Bang Adri, Bang Adri hilang ya? besaran dan berapa lama. Nge-lag ya Mbak ya, sorry. Iya, ngelek Tadi tuh. suaranya hilang ya? Suaraku hilang ya? Mm-mm, sempet hilang, tapi nggak apa-apa. Kita masih ada di dalam dan sekarang Bang Adri agak, ya, Bang Adri. Oke, sambil Bang Adri kembali lagi ke kita, kembali bersama-sama Oh, kita. tadi internetnya sempat hilang dulu, kayaknya lagi mampir ke. Hilang dulu, terus Bang Adi sempet cari ya. Oke, tadi Iya. pertanyaan Kakak Lita, apa saja poin-poin yang perlu direview? Oke, Bang Adi, silahkan Bang Adi Ya, ya. lanjutkan. Pertama kita cek dulu nih Kakak Lita, polis asuransinya itu adalah apakah dia polis asuransi kesehatan atau asuransi jiwa ya. Kalau kita berbicara tentang polis asuransi jiwa, dengar ya Mbak suaranya ya. Kedengeran, kedengeran. Pertama kita cek dulu jenis polis asuransinya, apakah asuransi kesehatan atau asuransi jiwa dulu. Agak putus-putus kayaknya ya Bang Adri ya. Ah, Berapa sih besar? Oh, Bang putus-putus Adri ya. putus-putus nih Bang Adri. Iya nih nggak stabil. Iya, putus. Berarti tadi mau nggak mau Oke, Bang Adri putus ya, nggak apa-apa saya lanjutin nih. Saya ngerti maksudnya Bang Adri nih ya. Jadi gini putus-putus. Kakak Lita. Mbak Vera dulu deh, Iya, putus-putus. Kakak Lita gini. Jadi kalau itu bentuknya asuransi jiwa, yang perlu direview adalah pertama pasti uang pertanggungannya. Nah, uang pertanggungan ini tadi yang Mbak Ade bilang Iya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau dulu Kakak Lita masih single, mungkin sekarang udah double. Nah, UP jiwanya pasti yang harus di-upgrade gitu. Nah, itu asuransi jiwa. Poin-poin penting adalah manfaatnya ya. Manfaat. Terus yang berikutnya kalau kita bicara tentang asuransi kesehatan, askes, apa aja sih yang perlu direview? Nah, kalau yang perlu direview ini kalau teman-teman eh, adalah pelayanannya. Kalau mungkin asuransi kesehatan yang tadi kita miliki awalnya yang standar yaitu BPJS, sekarang masih cukup oke nggak tuh? Ya, kalau enggak, kita perlu tambah nggak asuransi swasta? Ya, kalau tambah asuransi swasta yang kayak apa? Atau mungkin kebalikannya di Bang Adri. Ada juga nih yang dulu punya asuransi swasta, tapi sekarang karena BPJS sudah bagus di lokasinya dia, sudah iya, cukup baik, akhirnya dia memilih untuk menutup asuransi swastanya dan tetap difokus di BPJS. Boleh-boleh aja boleh-boleh aja. sebenarnya. Yang penting sesuai dengan kebutuhan. Benar banget. Oke, Bang Adri mau nambahin pertanyaan Kak Kalita? Terus yang tadi nambahin dikit ya, untuk yang asuransi jiwa itu perlu dicek ini masa perlindungan Mbak Vera. Oh, bener banget. Ini adalah yang kedua adalah bukan cuma asuransi jiwa Oh kali ya ya, Bang Adri ya. semua ya, semua kesehatan. Ya. Itu masih sesuai nggak sih dengan tujuan keuangannya kita gitu kan? Misal tadi kalau asuransi jiwa ya minimal bisa mengcover sampai anak kita yang paling kecil tuh bisa mandiri lah. Contoh-contohnya seperti itu gitu. Kalau kesehatan nih model, kalau kayak saya nih Mbak Vera Ya. dan istri itu ngambil asuransi kesehatan karena dari perusahaan saat ini setelah kita pensiun kita udah nggak dapet ya otomatis ya saya bikin sampai usia 75 ya. Iya. Jadi consideration tentang masa jangka waktu itu perlu sangat diperhatiin sih teman-teman. Baik ASJI maupun ASKES Iya ya. benar. Ya, masa perlindungan. Itu yang perlu di review. Mudah-mudahan terjawab ya Kak Karita ya, Kak Kalita ya. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Bang Adri, kok kita nggak bersatu lagi nih? Oh iya Coba. masih sebentar. Kayaknya efek tadi mati ya. Iya, efek mati Internetnya tadi. Bang Adri sempat down. Tuker posisi. Tara, kita tukar posisi sekarang. Kayaknya gini ya. Nah, saya agak geser dikit. Keren ya, bisa tukar-tukaran Kayak posisi. magic ya, dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, luar Iya. biasa.
Bang Andri, Iya, Mbak. ada lagi yang tanya nih. Ada lagi yang tanya. Sekarang gini, kalau kalau ternyata kita sudah terlanjur punya asuransi nih, sudah Yes. terlanjur punya Udah terlanjur asuransi, beli ya. udah terlanjur beli gitu. Ternyata asuransinya itu adalah asuransi yang nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Mhm. Misalnya nih, asuransinya adalah asuransi sifatnya tradisional yang ada kewajiban bayar sekian kali gitu sampai posisi tertentu. Misalnya kita ambil asuransi pendidikan anak lah misalnya ya. Pendidikan anak. Nah, terus ternyata setelah kita belajar nih, setelah kita belajar itu uh, asuransi pendidikan anak itu returnnya kan kecil. Terus kita bilang, ah saya mau nih, saya kan udah belajar di reksadana, di Juara, Ya. saya juga udah belajar tentang saham gitu ya. Terus apa yang harus saya lakukan dengan asuransi pendidikan ini? Ini tadi bentuknya apa nih, Mbak? Tradisional ya? Traditional insurance, karena kalau tradisional kan kita harus sampai jangka waktu tertentu baru dia bisa cair. Ya, sebenarnya pilihannya ada dua ya kalau menurut Bang Adri. Yang pertama sih tetap selama di awal ya. Jadi selama di awal ketika dia bikin yang asuransi pendidikan anak yang tradisional tadi di awal hitungan itu betul. Kalau menurut Bang Adri sih lanjutin aja, lanjutin Hmm, aja. Artinya kan sudah ada effort di sana, sudah ada uang yang keluar ya, sudah ada keluar, uang yang pastilah keluar. udah keluar. Ya, biasanya kalau bentuk asuransi pendidikan anak yang sifatnya tradisional itu memang dia sudah menggabungkan dua nih Mbak Vera, Hmm, uang biru sama uang hijaunya sih teman-teman gitu. digabungin Jadi ya. memang iya benar udah digabungin. Di akhir masa misalnya nih plannya adalah di awal ketika dia masuk kuliah itu ada uang tunai yang didapetin dan nanti atau misalnya nanti di masa dia kuliah itu ada uang bulanan yang diterusin atau memang ada juga yang modelnya itu sekaligus di awal dapat semua. Nah, kalau dibentuknya tradisional nih sayang sebenarnya nggak dilanjutin. Hmm, Karena dia memang sudah menggabungkan kedua yang tadi, apalagi sudah berjalan cukup lama. Tapi pertanyaannya, kalau seandainya di awal tadi asuransi pendidikannya tadi tidak direncanakan dengan baik, ya artinya ngitungnya ngasal-ngasal gitu kan. Yang penting asal punya aja deh gitu kan, nggak melihat oh ternyata lupa menghitung komponen inflasi nih Mbak Vera gitu. ya. Misal dia contoh ngitung biaya kuliah di UI 10 tahun lagi tuh ternyata dia nggak ngitung inflasi, otomatis kurang dong uangnya. Nah itu mungkin bisa tuh dikombinasi dengan si reksadana atau instrumen investasi yang lainnya Bener. atau dengan kombinasi dengan si apa ya dengan asuransi yang dibuka lagi. Contoh bisa jadi nih di tradisionalnya nggak cukup nih ternyata uang pertanggungannya kalau terjadi apa-apa karena salah hitung. Kalau menurut Mbak Adi sih jalan aja, tapi dia coba buka lagi atau buka lagi yang baru tapi fokus di uang pertanggungannya aja untuk menutupi kekurangan uang pertanggungan, tapi di sisi yang lain dibuka juga porsi untuk investasi gitu Mbak Fer. Sebenarnya banyak 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 cara sih. Atau kalau memang dari sisi polis asuransinya bisa dilakukan modifikasi ya, nah, mungkin balik lagi ke jenis-jenis perusahaan asuransinya. Ya, Kan ada tuh Mbak Vera yang di tengah jalan dia tuh bisa dilakukan perubahan ya, betul. modify order lah istilahnya gitu kan. Dirubah karena dia ada perubahan tujuan keuangan di tengah jalan bisa bisa jadi. Nah itu teman-teman perlu 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 cek lagi ya dengan agentnya atau perencana keuangannya gitu sih. Menurut Oke. Bang Adri ya, Aku juga sepakat sama Bang Adri. Ci. sepakat gua. Kalau sepakat kita Kita tos dulu. Kita ngopi dulu. itu, Aku juga ini kebalik sepakat. nih. Oh, kebalik. Tos udah kebalik. Oh, gitu. Oh, salah. Gini. Oh, salah. Itu kok jadi ribet ternyata ya kos online. Iya, aku juga sepakat sama Bang Adri. Nih, teman-teman yang bertanya tadi bahwa yang perlu kita eh, hitung adalah sudah berapa banyak sih yang dikeluarkan gitu. Kalau ternyata yang udah banyak dikeluarkan, terus kemudian kalau diputus tengah jalan dan hasilnya nggak baik, nggak pastinya nggak sebanyak apa yang kita keluarkan ya Bang Adri ya, namanya juga Iya, asuransi ya. Dalam tabel yang didapatkan itu baru setengahnya atau mungkin sepertiganya, wah sayang banget kalau diputus. Jadi saran Bang Adi sama saran saya sama tuh, tetap lanjutkan dan hitung ulang, siapa tahu yang dimiliki sekarang belum cukup ya untuk iya. memenuhi kebutuhan setelah kita hitung dengan inflasi gitu. Itu mengenai asuransi pendidikan. Dan Sobat Juara, ini pasti banyak banget yang tanya dengan asuransi kesehatan nih Bang Adri, banyak yang kepo banget nih. Lagi Setelah ngetren kita soalnya lagi ngetren ya, Mbak banyak. asuransi dengan kondisi pandemi. Iya,
Dan saya yakin kita semua itu kadang-kadang nggak paham apa sih yang diberikan, manfaat yang diberikan BPJS pun kita sendiri nggak paham. Bener nggak Bang Adri? Bang Adri paham nggak yang diberikan oleh BPJS? Udah paham, saya nerima aja dari kantor dikasih. Ya karena Bang Adri dari kantor sudah dapat Nggak pernah asuransi dipakai juga, Mbak. kesehatan. Kenapa? Belum pernah dipakai ya? Dapat Mm-mm. ya dari kantor, dia bentuknya bukan asuransi ya. Dia jadi ada fasilitas Bang Adri plus pernah. BPJS. Kalau karena Mm-mm. kan BPJS kan standarnya Ya, kantor ya, terutama ya. BUMN wajib. Ya apalagi sekarang kayaknya semua kantor wajib punya BPJS sih. Ya itu mah nggak punya, nggak pernah dipakai juga sih. Oke. Nah, Sepertinya saya internetnya jelek lagi. iya udah lumayan agak terputus-putus nih. Jadi bener banget sih teman-teman, pasti teman-teman BPJ, even BPJS pun teman-teman nggak tahu, nggak paham tentang klausul-klausulnya gitu ya. Tapi kalau kita nggak paham tentang klausul-klausulnya atau apa saja yang di cover, apa saja yang nggak di cover, itu membuat kita tidak bisa memanfaatkan. Kalau saya sih sebenarnya Bang Adri, saya tuh punya good story loh sama BPJS. Dan bagaimana caranya? Gimana tuh, Nah, Mbak? nanti kita akan bahas nih khusus di Explore Asuransi, di asuransi kesehatan. Kita akan bahas apa sih yang di cover sama Kesehatan. Oh, nanti BPJS. kita cerita juga ya BPJS ya, Iya, iya, asuransi iya. kesehatan. Karena saya sangat terbantu sama BPJS, Bang Adri. Gitu. Dan kita bisa Iya, menggunakan BPJS ini komplit deh sebagai pokoknya semua dibantu. sebagai alternatif. Kan Bang Adri nggak juga belum pernah memakai. Kalau saya sudah pernah memakainya dan saya punya good apa ya experience lah sama BPJS gitu ya. Tinggal stok sabarnya dibanyakin dikit aja. Gitu. Nah, terus bagaimana dengan asuransi kesehatan swasta? Nah, ini juga pasti banyak pertanyaan. Apa aja yang dikecualikan? Bagaimana cara membelinya? Coverage Indonesia aja atau sampai luar negeri ya? Terus kalau di luar negeri, kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, terus terjadi resiko sakit, terus bagaimana ya? Ini bagi yang suka traveling ke luar negeri, kayaknya teman-teman patut ikut asuransi, explore asuransi kesehatan. Saya tampilin lagi deh. Kesehatan. Iya, slide-nya. Sport asuransi. Nah, ini. Yes. Ada tiga ya, tiga series ya, Mbak. 3 series. Jangan lupa minggu depan kita start dari mulai minggu depan. Nanti kita woro-woro lagi tentang asuransi kesehatan, beda polis dan asuransi jiwa. Gitu Bang Jangan Adri. lupa follow nih IG-nya Juara ya, medsosnya Juara. Ya, yang belum follow Biar silakan teman-teman udah follow. update Yang terus belum informasi. yang belum lihat blognya silahkan lihat blognya. Yang mau lihat Juara TV-nya silahkan lihat kami di Juara TV di YouTube. Gitu Bang Adri. Itu asuransi kesehatan. Kalau Bang Adri sendiri pernah punya pengalaman sama asuransi jiwa nggak sih teman saudara? Kalau Bang Adri sih nggak pasti ya karena kan belum klaim ya. Alhamdulillah belum. Ya kalau udah klaim nggak akan ada di sini ya teman-teman pastinya ya Bang Adri ya. Iya, kalau saya hadir di sini berarti horor banget ya. Iya. Nah di asuransi jiwa ini banyak orang juga mungkin nggak paham nih kan asuransi jiwa tuh banyak banget nih Bang Adri. Ada Banyak mulai banget. dari term insurance, whole life insurance, kemudian ada unit link insurance. Mana sih Iya. yang paling ekonomis? Tuh ya. Catet nanti di asuransi jiwa kita akan bahas yuk gimana caranya kita beli asuransi jiwa yang paling ekonomis gitu ya. Harganya murah agar kita bisa beli kopi. Sisanya. Beli kopi bener. Terus di asuransi jiwa nih yang menariknya juga kan banyak orang juga bingung nih Mbak ngebedain Ya. antara penyakit kritis sama asuransi kesehatan. Nah itu nanti Nah, kita di bedah situ. juga ya di asuransi jiwa nanti kita jelasin nih. Betul. Apa sih bedanya orang mikir, oh kalau sakit kritis itu sebenarnya bagian dari asuransi kesehatan. Ternyata itu berbeda. Nanti kita jelasin Berbeda lagi ya. di asuransi jiwa. Makin Boleh. penasaran nih kayak teman. Iya. Terus juga di kelas beda polis asuransi ini kelas baru kita ya, Dri ya, di explore asuransi ini. Mungkin Iya. teman-teman sobat juara punya polis lebih dari satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang lima. Ya, saya pernah punya pengalaman Bang Adri mengkonsultanin Iya. salah satu orang yang polisnya ada 24. Wow, itu anaknya banyak ya. Enggak, anaknya cuma dua.
Cuma dua. Oh, istrinya berarti yang banyak. Oh, enggak juga. Nggak juga, Oh, enggak istrinya juga. cuma satu. No, ini orang iseng kayaknya ya beli asuransi ya. Nah, ternyata dia tidak paham apa yang dimilikinya. Jadi setelah Ya, ya. saya bikin ringkasannya itu sampai berlembar-lembar. Jadi kalau dia bawa ke samping itu panjangnya udah kayak bil tagihan gitu ya. Panjang banget tuh kayak kereta api. Dimana kan dia punya sekitar 24 polis. Dan Wow. itu saya baca satu-satu, saya bedah satu-satu, saya jelaskan satu-satu. Nah ternyata setelah dibuka, dia nggak perlu sebanyak itu Bang Adri. Wow, artinya manfaatnya kecil-kecil tapi nyebar ya, kayaknya gitu ya, Mbak. Iya, dan mungkin dia membeli barang yang salah dan dari situ dia bisa menghemat premi sekitar ya ada kemarin sempat terselamatkan 1 miliar Wow, wow, wow. dari Keren bedah ya. polis. Mm-mm. Itu gara-gara bedah polis, Ya, jadinya jadi bener kembali ya. Jadi apa yang selama iya, ini diambil, ternyata ada yang manfaatnya itu nggak pas ya, kayak Mbak Vera iya, cerita tadi. Nah, itu ya, kita bisa dapetin di bedah polis. Jadi jangan khawatir ya teman-teman yang saat ini punya polis banyak, datang aja nih ke acara bedah polis ya, Mbak. Nanti betul. kita siap bantu, kita siap bantu. Siap bantu ya. Kita 3 minggu berturut-turut di Explore Asuransi bersama saya Vera dan Bang Adri dari Medan. telat ya Dri ya. Oke deh Dri, udah Wah, ini udah nge-lag satu nih. jam lewat nih. Kita kan janjinya cuma 1 jam ya. Udah 1 jam lewat 9 menit pas banget ya. eh Bang Adri hilang Kerjanya nge-lag lagi. lagi. Iya, Bang Adri hilang lagi. Yuk Bang Adri kita tutup dulu acara kita pada sore hari. Thank you banget buat teman-teman Sobat Juara yang sudah hadir. Terima kasih banyak mendengar obrolan sore Thank you saya banget teman-teman juara. bersama Bang Adri. Terima kasih. Jangan lupa tetap ikutin kelas juara ya. Terutama yang suka gretongan. Mungkin saatnya sekarang membeli yang kelas berbayar ya di acara kita. Oke, Itu Bang banyak Adri banget ya di juara yang gretongan. Banyak. sebagai penutup Bang Adri boleh kasih sepatah dua patah kata perpisahan. Nge-lag lagi. Ya Bang Adri. Ya Mbak Vera. Ya. Ya sorry, tadi agak nggak jelas suaranya gimana Mbak. Maaf. Ya, kita mau closing nih. Kasih sepatah dua patah kata perpisahan. Iya. Closing lah, Patah closing dua patah kata. kesimpulan, Aduh, saya lupa kesimpulan tadi dari nyiapin pantun ya. Kalau di Medan tuh banyak pantun ya. aduh Bang Adri, nggak usah bawa pantun lah kemari, bawa aja bolu Closing ya. meranti. Ha-ha. Oke, baik teman-teman juara dan Mbak Vera ya. Apapun kondisi polis asuransinya teman-teman saat ini ya, eh, tetap gak usah don't worry. Jadi eh, masih ada waktu, masih ada waktu untuk bisa melakukan perubahan ya polisnya. Kata jika tenang aja, kita siap bantu untuk bisa mereview polisnya. Kemudian untuk teman-teman yang saat ini baru punya rencana nih ya Mbak Vera ya. Jadi ada Baru dua, mungkin berencana. untuk teman-teman yang saat ini sudah punya polis asuransi tenang aja. Ya, yang sudah punya polis tenang aja, kita akan bantu untuk review sehingga apakah plannya itu sesuai nggak sih dengan kebutuhan. So, untuk teman-teman yang baru akan mulai merencanakan ya untuk buka polis asuransi, uh, ya coba dipelajari dulu ya. Makanya kita ada sesi tadi bagaimana merencanakan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa yang tepat. Jadi kita di teman-teman juara siap membantu teman-teman semua. Gitu Mbak Vera. Jadi semua Oke. bisa jadi juara dengan perencanaan keuangan yang baik di juara. Di juara. Oke, teman-teman. Dari saya dan Bang Adri, ya. Kita ucapkan terima kasih buat partisipasinya pada sore hari ini. Sampai ketemu lagi di kelas-kelas juara berikutnya. Dan yang pasti, semua bisa jadi juara. Juara. Dah. Thank you teman-teman. Bye. Bye. Sampai ketemu lagi Assalamualaikum. Bye Mbak Vera. minggu depan. Bye. Thank you. Ya, thank you Dan Mbak. Thank you ya. teman-teman. Ya, ini enggak.